Karena diangkat dari rasa cinta tanah air, yang cinta tanah air tersebut merupakan ajaran Nabi Muhammad, merupakan prinsipnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau akan hijrah meninggalkan kota Mekah. Beliau mengatakan yang artinya, wahai kota Mekah, engkau adalah bumi yang sangat kucintai, bumi yang sangat kuhormati. Aku cinta padamu, wahai kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadratus Syekh Sahibul Fadilah Al-Mukarram Ar-Rais Al-Am lil Jam'iyah Kiai Haji Miftahul Akhyar hafizahullah. Yang saya hormati Bapak Panglima TNI, Bapak Marsikal Dr. Hadi Cahyanto, a'azzahullah fi sihatin daimah, beserta seluruh pimpinan di Mabes TNI dan para kepala staf darat, laut dan udara. Yang saya hormati Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Idham Aziz MA, dan seluruh pimpinan Polri, para peserta, para hadirin hal bihalal melalui virtual ini. Saya atas nama Pengurus Besar untuk Ulama beserta seluruh lembaga dan badan otonom, Ansor, Pagar Nusa, Muslimat Fatayat, Ikatan Sarjana, Syarikat Buruh, Persatuan Guru NU, Asosiasi Pesantren, Asosiasi Penghafal Al-Quran, Asosiasi Tarekat, Asosiasi Seni Ishari, Pencaksilat Pagar Nusa, dan seluruh warga Nahdien mengucapkan ja'alnallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, kulla amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa bersilatul arham walaupun melalui daring, tidak tatap muka. Ini kita sudah menjadi budaya kita. Setiap Idul Fitri kita mengadakan acara namanya halal bihalal. Hal bihal itu silaturahim sebenarnya. Tapi kita punya terminologi sendiri yang digagas oleh Yai Haji Abdul Wahab Hasbullah, orang kedua pendiri NU setelah Mbah Hashim. Ketika beliau dimintai pendapat oleh Presiden Soekarno, ketika Presiden Soekarno ingin mengadakan silaturahim, mengumpulkan semua pemimpin bangsa, Yai Wahab usul jangan menggunakan silaturahim, kurang keren. Apa Kiai? Halal bihalal. Itu hal bihalal, walaupun itu bahasa Arab, orang Arab tidak paham. Orang Arab tidak mengerti. Karena tidak ada dalam bahasa Arab halal bihalal. Di sana ada silaturahim. Itulah salah satu ya sedikit andil ulama NU membangun peradaban Islam di Indonesia ini. Kemudian diterima oleh Bung Karno dan sudah menjadi salah satu khazanah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, tapi ciri khas Indonesia, halal bihalal. Setiap Idul Fitri diadakan dari pusat sampai ke dusun-dusun. Inilah salah satu ciri khas Islam Nusantara. Islam yang menyatu dengan budaya, bahkan Islam yang harmonis dengan budaya, Islam yang dibangun di atas infrastruktur budaya. Nah, dalam hal bihal ini, mari kita, karena waktunya singkat, secara singkat saja, mari kita tingkatkan, kita perkuat ruhul watoniyah.
spirit nasionalis. Karena nasionalisme kita ini lahir dari perut bangsa Indonesia, dari karakter bangsa Indonesia. Kalau kami dari NU lahir dari, muncul dari lisannya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Minal qalbil mu'min, dari hati seorang beriman kepada Allah, dengan ungkapan hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Maka nasionalisme kita bukan nasionalisme yang sekuler, bukan nasionalisme yang tidak lepas dari agama, tapi nasionalis religius, karena diangkat dari rasa cinta tanah air, yang cinta tanah air tersebut merupakan ajaran Nabi Muhammad, merupakan prinsipnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau akan hijrah meninggalkan kota Mekah. Beliau mengatakan yang artinya, wahai kota Mekah, engkau adalah bumi yang sangat kucintai, bumi yang sangat kuhormati. Aku cinta padamu wahai kota Mekah. Seandainya penduduk kota Mekah tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu wahai kota Mekah. Itu artinya Nabi Muhammad cinta tanah air. Ada semangat nasionalis dengan kecintaannya kepada tumpah darahnya, tempat kelahirannya, yaitu kota Mekah. Nah, ada ungkapan Arab dikatakan, man laisa lahu ard, laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh, laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, maka tidak akan punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah, akan terlupakan, akan oleh masyarakat, oleh dunia internasional akan terlupakan. Contoh seperti suku Kurdi, suku besar, banyak ulamanya, banyak orang pinternya, tapi sekarang terlupakan karena suku Kurdi tidak punya tanah air sendiri. Sebagian besar masuk Turki, sebagian besar lagi masuk Irak, sebagian kecil masuk Iran dan Suriah. Maka menjaga keutuhan tanah air, ruhul wataniyah, merupakan perintah agama Islam. Beda dengan nasionalisme di Timur Tengah, di Arab, yang datang dari Ernest Renan, diperjuangkan oleh seorang nasionalis ideolog namanya Mitchell Aflaq dari Damaskus, yang menggembleng pemuda-pemuda Arab, Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Habib Bourguiba, Muammar Gaddafi, Hawari Boumediene, dengan nasionalisme yang sekuler, nasionalisme sosialis. Kalau di Indonesia di kita ini nasionalis religius. Indonesia yang merdeka dengan berdarah-darah, korban para ulama, para santri luar biasa. Resolusi Jihad Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1945 yang isinya adalah membela tanah air fardhu ain. Membela nasionalisme kita ini wajib bagi setiap pribadi, seperti sholat. Fardhu ain namanya, bukan fardhu kifayah seperti menyolati orang mati fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang menyolati, yang lain tidak wajib. Tapi kalau fardhu ain, setiap pribadi, setiap person wajib menjalankan seperti sholat 5 waktu. Maka membela tanah air, kata Kiai Hasyim Asy'ari, wajib fardhu ain. Bagi penduduk radius 80 km dari Surabaya, wajib angkat senjata, tidak pandang bulu levelnya atau derajatnya, semua wajib melawan dengan senjata. Di luar radius 80 km mendukung dengan apa yang mereka miliki. Terjadi peperangan 10 November yang sangat-sangat tidak seimbang. Pihak kita, para santri, apa adanya senjatanya, nikah di bawah pimpinan Brigjen Malabi dengan senjata lengkap. Alhamdulillah kita masih menang, mempertahankan proklamasi kemerdekaan 45, walaupun korbannya sangat banyak, sangat puluhan ribu korbannya, tapi kita masih menang. Nah, disitulah 10 November kita diuji, para santri terutama diuji, dan yang membunuh, yang berhasil membunuh Brigjen Malabi dengan memasang bom di mobilnya, Malabi mati, supirnya, ajudannya, asisten mati yang ada di mobil tersebut. Mohon maaf Pak Jenderal, bukan TNI, tapi santri Tebuireng, namanya Harun namanya. Sayang Harun tidak lari menjauh, dia berdiri melihat, ingin tahu hasilnya, Harun pun gugur, syahid bersama Malabi dan yang ada di mobilnya. Begitu pula ada seorang santri dari Surabaya, namanya Asy'ari, kebetulan namanya sama, Asy'ari, naik ke atap Hotel Orient, sekarang Hotel Majapahit,
merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih, ditembakin dari bawah, alhamdulillah selamat sampai hidup tidak tertembak. Itu pun nekatnya semangat watoniyah yang ditunjukkan oleh para santri, dampak dari anjuran Rasul Jad Hashim Asy'ari, hubbul watan iman. Man mata li ajli watanihi mata syahidan, wa man khana li watanihi halalun damu. Ini kata Mbah Hashim Asy'ari. Barang siapa mati demi tanah air, bukan demi agama loh, demi tanah air, mati syahid. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, boleh dibunuh, halal darahnya. Itu fatwa Hashim Asy'ari, resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945. Maka kita pun terima kasih kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi yang telah menetapkan tanggal 20 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Walaupun belum libur, belum tanggal merah, tapi sudah merupakan pengakuan peran para kiai, para santri tanggal 10 November. Tanpa pengorbanan santri, tanpa resolusi Jad Hashim Asy'ari, barangkali sejarah Indonesia akan berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Itulah semangat nasionalis. Yang kedua, mari kita kuatkan, kita perkuat ruhut ta'addudiyah. Semangat pluralis, semangat bineka, semangat menghormati perbedaan. Karena perbedaan itu sunnatullah, sudah kehendak Allah, by design azali. Sejak Allah mendesain alam semesta ini berbeda-beda, beragam, warna, bahasa, budaya, suku, bahkan agama. Oleh karena itu kita tidak boleh menghina, merendahkan, mencaci maki agama orang lain, suku lain, budaya lain, kelompok lain, bahasa orang lain, warna kulit orang lain. Lihat di Amerika. Lihat di Amerika. Yang sedang kita lihat sekarang hari-hari ini. Apa itu yang terjadi? Yang terjadi adalah kulit putih sangat menghina kulit hitam. Di kita alhamdulillah Islam sudah mengajarkan kullukum min Adam wa Adam min turab fala fadlan arabin ala ajam illa bittaqwa. Kamu semua wahai manusia dari Adam. Adam dibikin dari tanah liat. Tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab. Kalau sekarang antara Eropa dan non-Eropa lah. Antara kulit putih dan kulit hitam. Kecuali dengan takwa. Oleh karena itu dalam Al-Quran ditegaskan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan sekali-kali kamu caci maki agama lain. Jangan sekali-kali kamu caci maki Tuhan yang selain Allah. Karena apa? Karena nanti mereka mencaci maki Allah, mereka mencaci maki Islam. Nah, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat budayanya masing-masing, kebanggaannya masing-masing, tradisinya, agamanya masing-masing. Maka kita tidak boleh mencaci maki budaya orang lain. Begitu pula dalam ayat Quran yang lain, walaula daf'ullahi nasa ba'dhum ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid kadzu fi hasmullahi katsira. Allah mengizinkan di muka bumi ini ada sawami' gereja, bi'un pagoda atau wihara atau pura, wa salawatun dan tempat-tempat salat yang lain, kelenteng, wa masajidu dan ada masjid. Itu Quran ini. Quran mengatakan Allah merestui atau mengizinkan biarkan di muka bumi ini ada keberagaman agama, ada gereja, ada wihara, pura, kelenteng, tempat-tempat salat yang lain dan ada masjid. Di mana semuanya adalah merupakan tanda simbol keimanan sebuah bangsa, sebuah masyarakat. Oleh karena itu kalau kita lihat agama Islam yang sebenarnya, ajaran agama Islam yang sebenarnya, Islam diddut tatarruf, diddul tasyaddud, diddul irhab. Islam anti kekerasan, anti radikalisme, apalagi anti terorisme. Suatu ketika ada sahabat namanya Hasin al-Khazraji, mempunyai anak tidak mau masuk Islam. Dirayu, dinasihatin gak mau masuk Islam. Lama-lama habis sabarnya mengancam, kalau kamu nggak masuk Islam, saya bunuh kamu. Ayah ngancam anak. Segera langsung turun ayat Al-Quran.
La ikraha fiddin. Tidak ada kekerasan, teror, intimidasi dalam dakwah agama. Itu ayah mengancam anak. Apalagi bukan ayah, bukan paman, bukan ponakan, bukan anak. Ayah tidak boleh mengancam anaknya karena demi agama. Ini Islam, ini Al-Quran ini. Maka sekali lagi, Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, jangan lupa. Ya, Hasyim Asy'ari, pendiri NU adalah kakeknya Gus Dur, pahlawan nasional. Cita-citanya adalah ingin memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Tapi nggak berhenti di situ, tidak berhenti di situ. Kekuatan ukhuwah Islamiyah diteruskan menjadi ukhuwah watoniyah, kekuatan persaudaraan sebangsa dan setanah air, lintas agama, lintas budaya. Kekuatan sebangsa tanah air, ukhuwah watoniyah ini, persaudaraan sama sebangsa tanah air, tidak berhenti di situ. Kita lanjutkan menjadi ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia. Itu cita-cita Mbah Hasyim Asy'ari. Dunia yang bersaudara, dunia yang bersatu, tanpa perang, tanpa senjata perusak massal, dunia yang damai, dunia yang saling melengkapi, saling mendukung, saling menyempurnakan. Itulah cita-cita Nahdlatul Ulama yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan dengan hal bihala ini, TNI, Polri, Nahdlatul Ulama sebagai garda terdepan yang mengawal keselamatan, keutuhan bangsa Indonesia. Bukan hanya keutuhan geografi, bukan hanya keutuhan tanah dan laut, tapi keselamatan budaya, keselamatan kekayaan alamnya, keselamatan tambang-tambangnya, keselamatan budayanya, akhlaknya, moralnya, karakternya. Mari kita jaga bersama-sama. Jazakumullah khairal jaza. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.